Baik, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang olahraga di dataran tinggi. Nah, sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan link like jika Anda menyukai video saya ini, dan subscribe atau untuk berlangganan agar kalian tidak ketinggalan tentang video saya yang selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang olahraga di dataran tinggi. Pendahuluan. Kompetisi olahraga yang diselenggarakan di dataran tinggi biasanya menghasilkan kinerja yang kurang bagus karena kurangnya tekanan barometer di ketinggian, membatasi difusi oksigen dari paru ke darah merah, dan transport oksigen ke jaringan. Dan bila pasokan oksigen ke jaringan ini tidak tercukupi, hasilnya adalah mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, kondisi di ketinggian atau yang disebut dengan altitude adalah peninggian di atas 1500 meter. Karena di bawah itu pengaruhnya kecil. Karena suhu di ketinggian rendah sekali, maka kelembabannya juga rendah. Kombinasi antara suhu dingin dan kelembaban yang rendah dan angin dapat menyebabkan hipotermia dan wind chill injuries. Di ketinggian ini menyebabkan cairan tubuh cepat menguap dan dehidrasi. Radiasi panas terutama sinar ultraviolet juga meningkat di ketinggian. Respon fisiologis terhadap ketinggian. Respon fisiologis terhadap ketinggian itu dibagi menjadi 3, yaitu ventilasi paru, difusi paru, pertukaran gas di otot. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ventilasi paru. Ventilasi akan langsung meningkat pada altitude atau ketinggian yang tinggi karena siforeseptor di aorta dan arteri carotis terangsang oleh PO2 yang rendah dan memberi sinyal ke otak untuk meningkatkan pernapasan. Tidak volume dan kecepatan bernafas. Banyaknya CO2 keluar menyebabkan PCO2 darah menurun dan pH darah meningkat. Keadaan ini disebut respiratory alkalosis yang dapat menyebabkan 2 hal, yaitu pertama, oksihemoglobin saturation atau bergeser ke kiri, berarti Hb lebih siap menerima O2 dari paru. Kedua, membatasi meningkatnya ventilasi, tetapi tetap kalah dengan dorongan dari PO2 yang rendah. Yang kedua, difusi paru. Difusi paru tidak ada halangan, sehingga PO2 atau arterial PaO2 sama dengan PO2 alveolar. PaO2 jadi PO2 arterial ini merefleksikan PO2 alveolar yang rendah. Keadaan PO2 arterial yang rendah ini dinamakan hiposemia. Nah, yang ketiga, pertukaran gas di otot. Pertukaran gas di otot pada permukaan laut PaO2 sama dengan 1000 mm Hg hemoglobin. PO2 di otot sama dengan 40 mm hemoglobin, sehingga pressure gradient sama dengan 100 kurang 40 sama dengan 60 mm hemoglobin. Sedangkan di ketinggian PaO2 sama dengan 42 mm hemoglobin. PO2 di otot sama dengan 27 mm hemoglobin. Sehingga pressure gradient tinggal 42 min 27 sama dengan 15 mm hemoglobin. Karena pressure gradient ini bertanggung jawab untuk mendorong oksigen dari Hb ke jaringan.
maka perubahan PaO2 di ketinggian perlu lebih diperhatikan daripada penurunan HbO2 dissociation curve yang sedikit dari 97% menjadi 89%. Nah, respon kardiovaskuler pada ketinggian. Respon kardiovaskuler pada ketinggian yaitu dibagi menjadi dua, yaitu volume darah dan curah jantung. Nah, volume darah yaitu adalah di ketinggian volume plasma darah akan mengalami penurunan. Penyebabnya adalah kehilangan air saat respirasi dan produksi urin yang meningkat. Paparan ketinggian akan menyebabkan pelepasan hormon eritropoietin atau EPO dari ginjal. Hormon ini merangsang produksi sel darah merah sehingga pada akhirnya juga meningkatkan volume plasma darah. Akan tetapi prosesnya lambat. Perlu waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Yang kedua, curah jantung. Karena penyediaan oksigen ke otot menurun, maka sebagai kompensasi curah jantung akan meningkat. Distimulasi oleh pelepasan norepinephrine dan epinephrine, denyut nadi akan meningkat sebagai kompensasi isi sekuncup yang menurun karena volume plasma yang menurun, yang berarti secara signifikan membatasi penyediaan oksigen ke otot sehingga mengurangi kapasitas kerja dengan intensitas tinggi. Selanjutnya, respon metabolik terhadap ketinggian. Ketinggian akan meningkatkan basal metabolic rate atau BMR karena meningkatnya tiroksin dan ketcholamin. Peningkatan ini harus diimbangi dengan peningkatan karbohidrat karena pembakaran karbohidrat memerlukan lebih sedikit oksigen. Bekerja di altitude atau di ketinggian mestinya menyebabkan banyak laktat diproduksi. Hal ini benar saat baru tiba. Jika pada waktu lama, produksi laktat justru lebih rendah. Keadaan ini disebut laktat paradoks dan belum ada penjelasan yang dapat diterima secara luas. Nah, selanjutnya aktivitas daya tahan dan VO2 max di ketinggian. Di atas 1500 meter atau di ketinggian, kapasitas aerobik maksimal turun sekitar 8-11% setiap kenaikan altitude atau ketinggian sebanyak 1000 meter. Pada ekspedisi ke Gunung Everest, seseorang yang di atas permukaan laut VO2 max-nya 62 ml kilogram berat badan per menit menjadi 15 mm kilogram berat badan per menit saat mendekati puncak. Altitude tidak mempengaruhi kegiatan yang bersifat anaerobik seperti sprint 1100 meter, 200 meter, 400 meter, lempar atau lompat. Anehnya, pada renang sampai 800 meter pun juga tidak terpengaruh. Jadi, aktivitas daya tahan dan FO2 max di ketinggian itu tidak terpengaruh pada olahraga anaerobik karena mengalami tekanan darah yang sangat drastis. Nah, selanjutnya aklimatasi terhadap ketinggian. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman belum mengerti arti aklimatisasi. Di KBB Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dinyatakan bahwa aklimatisasi itu adalah adaptasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang adaptasi terhadap ketinggian. Adaptasi terhadap ketinggian perlu waktu yang lebih lama dibanding adaptasi terhadap panas. Umumnya perlu waktu 3 minggu di ketinggian 1500 meter dibanding hanya 1-2 minggu untuk aklimatisasi terhadap lingkungan panas. Tiap kenaikan 600 meter perlu tambahan 1 minggu lagi. Nah, jadi adaptasi terhadap ketinggiannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena
Di setiap ketinggian 100 meter perlu tambahan waktu sekitar 1 minggu untuk mencocokkan suhu tubuh yang mulanya dari suhu panas menjadi suhu dingin. Hipoksia kronis juga menyebabkan menurunnya jumlah serat, yang berarti fungsi mitokondria mengalami penurunan. Pemaparan kronis di ketinggian juga menyebabkan tidak suka makan. Hal ini menunjukkan bahwa selain kekurangan oksigen, otot kehilangan kapasitas dalam melakukan fosforilasi oksidatif maupun dalam memproduksi ATP. Nah, dalam ketinggian ini juga mengalami hipoksia kronis yang disebab gejalanya yaitu menurunnya jumlah serat dalam tubuh, yang berarti fungsi mitokondrianya itu mengalami penurunan. Dan pemapasan kronis di ketinggian ini juga menyebabkan tidak suka makan. Dan kapasitas dalam melakukan fosforisasi oksidatif maupun dalam memproduksi ATP juga berkurang. Latihan di ketinggian dan kinerja di ketinggian. Penelitian terkini menunjukkan tidak ada keuntungan yang diperoleh dengan tinggal dan berlatih di ketinggian. Kendalanya adalah pasukan oksigen. Power output saat intensitas masuk maksimal menurun saat di ketinggian. Jadi di beberapa penelitian setelah melakukan penelitian bahwa kinerja latihan di ketinggian itu tidak ada untungnya, karena pasukan oksigen akan mengalami penurunan dan mungkin kita akan mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Nah, bila atlet sudah terbiasa berlatih di dataran rendah, kemudian harus bertanding di dataran tinggi, ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Nah, misalnya jika kita seorang atlet nih ya, tinggalnya di dataran tinggi, terus kita harus bertanding di dataran tinggi gitu. Di sini saya akan menjelaskan dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi yang namanya mengatasi pertandingan yang ada di dataran tinggi dan untuk mengadaptasikan tubuh kita. Yang pertama adalah bertanding sesegera mungkin setelah kedatangan di ketinggian selama 24 jam pertama. Nah, jadi dalam pertandingan, jika kita mendapat pertandingan di dataran tinggi, pertama kita harus bertanding sesegera mungkin, yaitu setelah kita sampai di tempat pertandingan, kita harus langsung bertanding selama 24 jam pertama, yaitu selama 24 jam pertama itu artinya baru pertama kita datang langsung kita bertanding. Nah, cara yang kedua, adaptasi, artinya memerlukan waktu 3-6 minggu karena beberapa minggu pertama adalah tidak mungkin berlatih dengan intensitas yang sama seperti di dataran tinggi. Jadi cara yang keduanya itu harusnya kita datang 3-6 minggu sebelum pertandingan itu dimulai, dan kita harus memulai dari awal lagi latihan kita yang semula memakai rentan waktu latihan intensitas dengan tinggi. Kita harus mengulangi kembali dari nol dengan menggunakan intensitas latihan yang rendah. Nah, berdiam di ketinggian, berlatih di ketinggian yang lebih rendah, atau yang disebut life high, trend low. Ketinggian yang tertinggi untuk pengondisian fisik yang efisien adalah 3.000 meter menurut Wilmore dan kawan-kawan pada tahun 2008. Saat hari pertama, intensitas latihan perlu diturunkan 60-70% untuk kemudian ditingkatkan ke intensitas tinggi dalam waktu 10-14 hari. Latihan berselang-seling antara ketinggian 2.300 meter dan di permukaan laut cukup merangsang adaptasi pada kelompok pelari jarak menengah.
tinggal di dataran rendah di atas permukaan laut selama 11 hari tidak mempengaruhi penyesuaian terhadap ketinggian asal latihan terus dilakukan. Nah, di sini menurut Wilmore dan kawan-kawan pada tahun 2008 bahwa ketinggian yang tertinggi untuk pengondisian fisik yang efisien adalah 3000 meter. Nah, intensitas latihan perlu diturunkan 60-70% karena agar kita bisa menyesuaikan antara suhu di ketinggian dan di suhu rendah dalam waktu 10-14 dalam 10-14 hari kita bisa meningkatkan ke intensitas yang lebih tinggi. Nah, risiko kesehatan saat pemaparan akut di ketinggian. Dalam ketinggian itu kita sering mengalami yang namanya risiko kesehatan. Contohnya, selain menghadapi hawa dingin, angin, dan radiasi matahari, kita juga yang naik di ketinggian dapat mengalami risiko kesehatan, diantaranya yaitu acute altitude sickness atau sakit mendadak karena berada di ketinggian. 2. High altitude pulmonary edema. 3. High altitude cerebral edema. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan risiko penyakit di ketinggian. Yang pertama yaitu acute altitude sickness atau sakit mendadak karena berada di ketinggian. Kejadian acute altitude sickness bervariasi disebabkan beberapa faktor, yaitu ketinggiannya sendiri. Semakin tinggi maka semakin berat. Kecepatan saat naik ke ketinggian, kerentanan individu. Nah, kondisi fisik yang superior sekalipun tidak dapat mencegah acute altitude sickness. Data menunjukkan bahwa individu yang muda lebih rentan terhadap altitude hypoxia. Cara yang rasional adalah pengadaptasian atau aklimatisasi. Gejala di antaranya adalah sakit kepala yang berdenyut terus-menerus, hipoksia menyebabkan dilatasi pembuluh darah otak, berkurangnya ketajaman penglihatan, dan gangguan pernapasan. Risiko kesehatan yang kedua adalah high altitude pulmonary edema atau yang disebut dengan HP. adalah tertimbunnya cairan di paru sehingga sangat berbahaya. Penyebabnya adalah vasokonstriksi pembuluh darah di paru. Darah yang di paru itu mengental, cairan dan protein bocor keluar dari kapiler. Penumpukan cairan akan mengganggu udara yang masuk keluar paru, menyebabkan susah bernapas dan batuk. Gangguan nafas ini akan mempengaruhi oksigenisasi jaringan, menyebabkan bibir dan ujung kuku menjadi kebiruan, kayak seperti mayat mati. Kebingungan mental dan hilangnya kesadaran. Nah, risiko kesehatan di ketinggian yang ketiga adalah high altitude cerebral edema atau tertimbunnya cairan di rongga tengkorak. Adalah kasus yang jarang terjadi. Kondisi ini sering terjadi karena komplikasi dari HP. Kondisi neurologis ditandai dengan apnesia, kesulitan berjalan yang menerus sampai ketidaksadaran dan kematian. Kasus ini sering terjadi di ketinggian lebih dari 4.300 meter. Cara merawatnya adalah dibawa turun dengan sesegera mungkin. Kalau ada ditambahkan dengan hyperbaric bag dan high flow oksigen. Berarti saat terjadinya high altitude cerebral edema atau timbulnya cairan di rongga tengkorak adalah dengan cara membawa pasien itu turun segera mungkin ke kaki gunung. Dan kalau tidak memungkinkan, kita juga bisa menambahkan dengan hyperbaric bag atau tas punggung kesehatan dan oksigen high flow oksigen. Nah, mungkin sekian saja video tentang presentasi olahraga di dataran tinggi. Nah, mungkin kesimpulannya adalah jika
sebenarnya kita seorang atlet itu harusnya jika mendapatkan pertandingan di dataran tinggi, seharusnya kita harus mengadaptasikan suhu tubuh kita dulu, agar tidak terjadinya risiko-risiko kesehatan seperti yang tadi. Nah, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus datang 1-6 minggu sebelum pertandingan itu dimulai, agar kita dapat mengadaptasikan suhu tubuh kita yang mulainya dari dataran rendah kan suhunya dingin tuh, suhu dataran rendah itu kan panas tuh. Sekarang kita harus ke dataran tinggi yang suhunya itu dingin. Jika kita langsung H-1 datang ke dataran tinggi, H-1 sebelum pertandingan kita datang ke dataran tinggi, maka suhu tubuh kita akan shock dan mungkin kita tidak akan jadi mengikuti pertandingan tersebut. Alangkah baiknya kita melakukan kedatang ke dataran tinggi itu minimal 3 minggu sebelum pertandingan lah ya. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil, dan pesan untuk saya, jika Anda seorang atlet berlatih dengan tekun, karena latihan itu adalah kunci untuk kita meraih kesuksesan dalam berolahraga dan meraih prestasi di bidang olahraga. Walaupun itu bisa dibilang olahraga itu adalah bidang non akademik yang menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Tapi saran saya, nikmatilah saja apapun cabang olahraga Anda, dan terus tekuni cabang olahraga yang Anda gemari. Sekian video saya kali ini. Saya tutup dengan salam olahraga. Salam.